Berjumpa kembali bersama saya Om Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah doping oleh Plecimania yang sekarang ini sedang marak di dunia percucuan burung, yaitu penggunaan vitamin burung dengan oplosan berbagai obat-obatan yang beredar luas di toko-toko burung, yaitu obat-obatan jenis metabolis, obat-obatan untuk penjernih suara, dan obat-obatan untuk pendongkrak stamina burung. Biasanya mereka oplos menjadi satu dari vitamin-vitamin tersebut, dan obat-obatan tersebut menjadi satu oplosan yang kemudian mereka istilahkan sebagai doping. Obat-obatan itu tersebar luas dengan harga mulai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Tetapi apakah penggunaan istilah doping tersebut itu cocok digunakan oleh mereka? Mari kita bahas satu-satu. Yaitu istilah doping yang digunakan oleh teman-teman Plecimania itu sebenarnya menurut saya kurang tepat, karena itu hanyalah vitamin, kemudian itu hanyalah hormon untuk mengatur metabolisme, itu adalah hanya obat-obatan untuk menjernihkan suara, dan yang lain itu adalah obat-obatan untuk meningkatkan stamina atau mendongkrak stamina burung. Tetapi Plecimania seringkali bereksperimen melakukan pencampuran atau mix dari berbagai obat-obatan itu tadi, sehingga menjadi satu oplosan yang mampu mendongkrak birahi burung, sehingga mereka menyebutnya sebagai doping. Sebagai seorang Plecimania, kebetulan saya seorang Plecimania yang kebetulan juga lulusan farmasi. Di sini saya ingin mendefinisikan doping itu sebenarnya apa. Menurut definisi, doping itu adalah obat-obatan atau suatu sediaan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kinerja tubuh. Ada 5 jenis doping, yaitu doping untuk meningkatkan massa tubuh yang terdiri dari, biasanya yang digunakan adalah anabolik steroid. Kemudian doping untuk meningkatkan kinerja sel dopamin yang mampu mengikat oksigen ke dalam otak, sehingga otak mengalami kemampuan untuk konsentrasi yang lebih tinggi. Biasanya yang digunakan adalah metilamfetamin. Kemudian doping untuk menghilangkan rasa sakit, yaitu yang digunakan dari jenis narkotik, biasanya adalah morfin. Kemudian doping untuk menghilangkan stres akibat dari kelelahan atau tekanan mental, yang biasa digunakan adalah psikotropik sejenis dengan mogadon. Dan yang kelima adalah doping untuk menetralisir akibat dari penggunaan doping yang sebelumnya. Dari definisi di atas ataupun kategori dari pengelompaan tentang doping, sebenarnya istilah doping yang digunakan oleh teman-teman yang dipakai untuk burungnya adalah tidak tepat, karena tidak mengandung steroid, tidak mengandung psikotropik, tidak mengandung metilamfetamin, tidak mengandung narkotika. Jadi jelaslah bahwa penggunaan istilah doping salah kaprah dan tidak tepat. Menurut saya yang benar adalah campuran dari oplosan-oplosan itu disebut adalah oplosan peningkat birahi, yang mana apabila diberikan dengan benar, birahi burung akan sampai pada titik yang pas kestabilannya, sehingga burung akan berbunyi dengan lantang, bahkan bongkar isian, bongkar materi. Itu apabila pemberian dengan tepat. Sebenarnya tidak tabu memberikan campuran obat-obat tersebut, karena sudah diteliti oleh ahlinya, master burung, yang mana keluar pabrik biasanya untuk obat metabolis oleh seorang dokter hewan yang sudah cukup terkenal kiprahnya di dunia burung, mengeluarkan satu produk yang
cukup bagus yang sering kali digunakan oleh para pelegimannya. Namun pada dasarnya penggunaan yang secara berlebihan akan merusak burung itu sendiri, yang berakibat fatal, burung menjadi drop, macet bunyi, bahkan mati apabila penggunaannya tidak sesuai dengan dosis anjuran. Sebaiknya penggunaan obat-obatan tersebut sesuai dengan dosis anjuran. Dan untuk cara yang saya pakai biasanya untuk meningkatkan kerja burung itu, yang pertama adalah burung itu dikondisikan dulu sampai dengan penggunaan ketika dia mempunyai kemampuannya yang maksimal dengan menggunakan doping alaminya atau pakan alaminya, yaitu memakai buah, fur, dan extra fooding yang cocok buatnya. Misalkan ketika kita menuju kepada satu burung kita tertentu yang akan digunakan untuk lomba karena di rumah sudah bagus dan extra foodingnya sudah kita ketahui kesehariannya atau konsumsi hariannya itu seperti apa, dan dia sudah tampil bagus, barulah sebelum kita akan menggunakan doping, burung tersebut dikondisikan sangat sehat lebih dahulu, yaitu dengan cara meningkatkan kadar extra foodingnya. Apabila sehari-harinya memakai 1 ekor ulat, kita coba tingkatkan dengan 2 ekor ulat selama 3 hari. Pagi dan sore, UH yang putih pagi sore. Konsisten dengan perawatan yang maksimal, kita beri dulu 2 ulat Hongkong yang putih. Kalau dia sudah cukup bagus, 4 hari kemudian atau hari keempatnya kita tambah lagi dosisnya menjadi 3. Kalau tampilnya sudah begitu bagus dan dia semakin bagus, lah barulah pada hari ke-7 kita coba dengan pemberian 1 tetes metabolisme dicampur dengan larutan atau minuman manis atau mungkin air putih, 1 tetes saja. Sampai terjadi peningkatan yang maksimal, kira-kira 3 hari, kita beri 3 hari berturut-turut, extra fooding yang tetap tadi itu ditambah dengan 1 tetes metabolis. Apabila 3 hari kemudian dia belum mengalami peningkatan yang seperti kita harapkan, kita coba lagi dengan 2 tetes. Demikian di hari-hari selanjutnya sampai maksimal. Kalau menurut dalam kemasan atau saran dari dokter pembuatnya itu tadi, maksimal adalah 3 tetes untuk hariannya. Sampai pada puncak top formnya, apabila 3 tetes dia sudah top form, maka cukuplah itu menjadi pegangan kita bahwa burung tersebut dengan 3 ekor ulat Hongkong dan 3 tetes obat-obatan yang disarankan itu, berarti kondisi pada saat dibawa lomba kegantangan adalah seperti itu. Dan kita tidak boleh merubahnya. Kemudian untuk setelan di gantangan, setelan di lomba, sebelum kita berangkat lomba kita beri campuran atau oplosan itu tadi, seperti yang sudah kita temukan, yaitu 3 ekor ulat Hongkong dan 3 tetes dalam 10 mili larutan atau obat-obatan pendongkrak metabolisme atau pendongkrak birahi. Yang kita mainkan setelah itu apabila burung itu mengalami kondisi drop atau kondisi over birahi, yang kita mainkan bukan lagi obat-obatan tersebut atau obat-obatan pendongkrak birahi tersebut, tapi yang kita mainkan adalah EF-nya atau makanan alaminya, yaitu pada setiap lomba kita harus menyediakan makanan yang untuk pendongkrak birahi adalah apel, sawo, atau pisang. Jadi kita harus membawa ke lomba salah satu dari 2 tersebut. Misalkan yang hari ini akan lomba, kita bawa cadangan untuk meningkatkan birahinya itu adalah buah apel. Jadi kita pada saat lomba sudah tidak membawa lagi obat-obatan untuk pendongkrak birahi, tetapi adalah makan alaminya, yaitu buah. Kalau untuk pendongkrak birahi itu apel, atau extra fooding bisa dengan ulat Hongkong, jangkrik,
atau kerupuk. Tetapi yang pada saat yang kita temukan misalkan ulat hongkong, yang kita bawa adalah ulat hongkong. Demikian pula kita juga harus sediakan yang cukup untuk burung apabila dalam kondisi overbirahi. Jadi kita harus juga bawa salah satu dari ketiga buah itu. Apakah kita bawa timun, apakah kita bawa jeruk, atau apakah kita bawa buah naga. Lebih praktisnya kita membawa buah jeruk, karena ketika terjadi overbirahi kita potong jeruk itu dan lebih mudah membawa, lebih enak membawanya. Namun bisa juga ketika keadaan overbirahi kita semprot dengan cara pemandian satu sesi sebelum turun lomba. Jadi penggunaan cara doping yang benar atau cara pemberian obat pendongkrak birahi, penjernih suara ataupun obat untuk pendongkrak stamina itu tidak lagi diberikan pada saat lomba, tetapi hari H sebelum lomba atau min 1, H-1 itu diberikan. Selanjutnya ketika dibawa ke gantangan kita memainkan ekstra kodenya. Kalau dia over, kita mandi semprot atau diberi buah jeruk atau mentimun yang cepat seperti itu. Kalau ternyata kita lihat di atas dia kurang birahi, kita beri EF atau buah apel. Jadi yang kita mainkan itu bukan ketika kita lihat burung kita itu mengalami drop kemudian kita beri lagi obat birahinya. Itu akan membahayakan buat burung. Burung akan kembung karena UB, jadi bulunya akan mengembang, atau bahkan karena terlalu dipaksa sehingga panas di tubuh dia angkat kaki, sehingga pada saat lomba akan mengalami diskualifikasi. Demikian sedikit pengantar dari saya tentang penggunaan istilah doping yang dipakai oleh Plegimania, yang mana sebenarnya tidak masuk dalam kategori atau definisi doping tersebut seperti yang saya uraikan di atas tadi. Selanjutnya pada channel yang akan datang yang akan saya bahas adalah cara pembuatan doping yang biasanya untuk jenis doping-doping pendongkrak birahi itu terdiri dari minyak. Bagaimana supaya minyak bisa tercampur dengan air, yang mana pada saat saya perhatikan di lomba-lomba itu saya lihat campuran larutannya itu masih terlihat pecahan-pecahan atau gelembung-gelembung minyaknya, sehingga cara penyajian yang seperti itu sebenarnya kurang bagus karena minyaknya masih terlihat. Ada sebelumnya yang menggunakan madu dan lain-lain, tapi ternyata saya coba itu tetap aja minyaknya masih bergelembung. Namun saya ada satu cara yang mana ketika campuran itu dibuat, minyaknya sudah menyatu dengan larutannya. Untuk itu apa yang saya jelaskan ini akan ada pada channel saya atau video saya selanjutnya. Karena itu like, subscribe atau komentar di bawah untuk diskusi dan tanya jawab mengenai konten ini atau video ini. Mana yang belum jelas bisa kalian tanyakan di forum tanya jawab di komentar bawah. Kemudian bunyikan lonceng agar video saya akan datang tentang peracian komposisi antara minyak dan air, bagaimana supaya bisa tercampur dengan baik, homogen dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh burung pleci kesayangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.